Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Lutfi Sang Pembelajar. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas materi tentang vektor. Vektor di dimensi 2 atau vektor di R2 dan juga contoh soal dan latihan soalnya. Silakan teman-teman bisa simak video berikut ini. Ini adalah definisi vektor ya. Vektor adalah suatu besaran yang mempunyai arah. Secara spesifik, suatu vektor dapat digambarkan sebagai suatu segmen garis terarah atau tanda panah. Panjang garis disebut panjang vektor atau besar vektor, sedangkan arah panah disebut arah vektor. Kemudian notasi vektor. Seperti apa sih notasi vektor? Notasinya bisa macam-macam ya. Misalnya sebagai contoh vektor AB, maka notasinya adalah seperti ini. Atau juga bisa seperti ini. Nah gitu ya, ada tanda panahnya. Atau juga misalnya ini di bold ya, kita tebelin gitu. Nah ini juga vektor ya. Kemudian bisa juga dengan V gitu kan, V kecil. Bisa juga dengan V kecil ya. Nah kayak gini, tebel juga V nya ya, kayak gini. Kemudian juga bisa juga dengan V yang ada di atas stripnya gitu, sama kayak AB. Atau V yang ada tanda panahnya seperti ini. Nah gitu ya. Kemudian contoh gambar vektor. Gambar vektor itu seperti apa sih? Ya, sebetulnya teman-teman sudah sering melihat itu ya, apa gambar vektor? Dia berupa garis lurus dengan ada tanda panahnya, gitu kan? Contohnya seperti ini, begini gitu kan? Kemudian juga bisa seperti ini, bisa balik lagi gini, bisa juga begini, gitu kan? Bisa begini, macam-macam sebenarnya, bisa balik lagi gini. Ini contoh-contoh dari gambar vektor, gitu ya. Cuman memang bedanya adalah kalau yang ke atas dia positif biasanya gitu kan. Misalnya kalau kita simbolkan A gitu kan gini. Kemudian sini adalah A negatif A gitu kan. Ini sama, masih sama, ini juga sama, masih A positif. Yang ini gimana? Ini kan dia ke arah negatif ya. Karena dia berlawanan arah, biasanya dia negatif A gitu kan. Kemudian juga sama, negatif A. Kan harusnya ke kanan kalau positif semua gitu kan, atau ke atas, tapi dia ke sebelah kiri. Begitu kurang lebih. Kemudian ini adalah komponen-komponen vektor di dimensi 2 atau di R2 ya. Gambarnya seperti ini. Ini ada garis bilangan dan ini ada X1, X2, Y1 dan Y2. Yang dimana adalah vektor AB itu ini ya, yang apa? Miring ini. Yang ditanya adalah vektor A sampai B gitu kan, vektor AB. Maka bisa dilihat rumusnya di sini. Vektor gitu kan, rumusnya adalah V1 dan V2, contoh gitu kan. Nah ini berkaitan dengan X dan Y, makanya di sini nanti ada X dan Y juga gitu kan. Rumusnya adalah X2 dikurang X1 dan Y2 dikurang Y1. Nanti biasanya dikasih keterangan di soalnya gitu kan. Kemudian yang kedua atau ya, nih kayak gini XY nya V1 atau V2, rumusnya ntar X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1. Pak ini kok cuman itu Pak, apa namanya, vektornya kayak gini ya. Nanti di soal akan ada sebetulnya, misalnya vektor 1 2,3, vektor 3 3,2. Ntar akan diselesaikan dengan cara X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1. Jangan kebalik ya, ataupun jangan ditukar X sama Y nya, karena ntar hasilnya lain. Nah ini contoh soal biar lebih teman-teman bisa memahami lagi. Jika A 3,5 dan B 7,1 tentukan vektor AB. Teman-teman bisa pakai kedua ini ya. Cuma karena kita lihat bentuknya kayak yang kedua ini, kita pakai cara yang kedua aja ya. Jawab. X2-nya berapa? Ya, X2-nya adalah yang ini kan, 7 dikurang 3. Ini satunya kan 3. Koma Y2 min 1 dikurang 5 gitu ya. Maka jawabannya adalah 7 kurang 3 4, min 1 min 5 min 6. Ini jawabannya ya, vektor untuk ini jawaban untuk vektor AB. Kemudian di contoh soal yang kedua, jika vektor V4 dan 5 atau 4,5 mempunyai titik awal 3,1, tentukanlah titik ujungnya. Nah, titik ujungnya itu maksudnya apa? Titik ujungnya itu apa? Ini kan titik awal nih, berarti titik akhirnya gitu kan. Contohnya kayak gimana?
Kita coba langsung kerjain aja ya gitu ya. Maaf kalau ada suara-suara air karena ada yang lagi cuci ya. Mudah-mudahan suaranya kecil. Nah ini ya, kan rumusnya adalah tadi apa, X2 dikurang X1. Kan kita nggak tahu nih X2 nya apa gitu kan, kita cuma tahu vektornya dan titik awal. Nah ini kan vektornya hasilnya berarti kan, maka kita ini aja pakai rumusnya, X dikurang titik awalnya kan 3, kemudian Y dikurang 1, maka sama dengan adalah vektor hasil ini kan 4 dan 5. Ya udah, ini bisa pakai persamaan biasa, X min 3 sama dengan 4, Y min 1 sama dengan 5. Ini sih udah ketahuan ya jawabannya kan. X adalah 4 tambah 3 dong, kan min 3 pindah kanan jadinya plus ya, 7. Kemudian kalau Y nya berapa? Ya Y nya adalah 6. Ini adalah titik ujungnya. Kalau teman-teman mau tulis dalam notasi X-nya berarti dia 7,6 gitu ya. Atau kalau mau kayak gini bentuk matriks gitu, kayak gini. Sama aja ya. Gimana petakannya sama aja. Selanjutnya ini latihan soal ya. Kalau di buku teman-teman tuh LUK 1 dia. Ya, teman-teman dibuka aja bukunya LUK 1. Nah, kalau teman-teman mau ngerjain soal ini, teman-teman bisa stop aja video ini lalu dikerjakan ya. Kita kasih waktu mungkin beberapa detik untuk teman-teman berpikir dulu. Oke, baik. Jika titik P 5,-1 dan Q 5,7, maka vektor PQ dapat dinyatakan dengan, nah ini juga sama ya, gampang dengan yang tadi gitu ya. Langsung aja kita tulis ini ya, PQ sama dengan ya tadi kan X2 kurang X1, berarti 5 dikurang 5 dikurang 5,7 dikurang min 1 ya gini ya. Maka vektor PQ adalah 0,7 tambah 1 berarti 8 ya, 0,8. Itu jawabannya adalah yang C ya, yang C ini kan. Kemudian yang kedua, jika KL min 4,7 dan K 3,5, maka koordinat titik L adalah, nah, misal L adalah X, Y, ya, tentunya begitu kan, pasti X, Y. Maka gitu ya, kita pakai cara yang pertama tadi ya. Sebenarnya sih nggak apa-apa ya, mau cara yang pertama kedua sama aja caranya. X dikurang 3 ya kan, kita nggak tahu titik L nya, maka kan kalau KL maka L dikurang kita kan, rumusnya kayak tadi kan, X2 kurang X1. Kemudian ini L adalah kemudian ini berarti Y kurang 5 gitu ya. Sebentar, saya tutup jendela dulu, khawatir berisik ya. Oke, berarti bisa dilanjut, ini sama dengan berapa tadi, min 4,7. Sama caranya kayak tadi berarti kan. Maka X min 3 sama dengan min 4, Y min 5 sama dengan 7. Ini berarti X nya adalah min 4 tambah 3 berapa? Min 1. Yang ini berapa? Y nya 7 ditambah 5, 12 ya kan. Maka jawabannya adalah min 1,12. Yang mana? Yang A ya? Iya, yang A. Soal nomor 3. Nah, teman-teman cek jawaban teman-teman benar atau enggak ya. Jika AB 3,-4 dan B min 1,8, maka koordinat titik A. Nah, ini juga sama sebenarnya cara yang kayak yang tadi ya, nomor 2 ya. A, X, Y gitu kan. Maka kan ini kan AB, berarti rumusnya adalah B dikurang A. Ya kan, B-nya adalah min 1 dikurang X. Kemudian ini tadi X-nya ya. Kemudian Y-nya adalah 8 dikurang Y sama dengan yang ini hasilnya kan 3, min 4. Ya udah, ini bisa dihitung ya. Min 1 min X sama dengan 3. Kemudian 8 min Y sama dengan min 4. Ini kan sama kayak 3 aja kita pindahin ya. Jadi min 3 min 4. Min 4 sama dengan X ya, kita pindahin X-nya. Kemudian Y nya kita pindahin ke dia positif gitu kan. Kemudian 8 ditambah 4, 12. Maka jawabannya adalah min 4,12. Ada?
Ya, yang C jawabannya ya. Masih gampang ya. Lanjut. Ini panjang vektor ya. Kita masuk ke dalam bahasan panjang vektor. Jika vektor sama dengan V1 V2 atau V1 V2, maka panjang vektor adalah akar ya, V1 kuadrat tambah V2 kuadrat gitu kan. Nah, ini bisa dilihat V1 ini sama kayak rumus apa? Teorema Pitagoras ya. Bener ya. V1 kuadrat tambah V2 kuadrat jadinya vektor gitu kan. Sisi miring ini gitu kan. Kemudian panjang vektor tersebut dapat dikaitkan dengan sudut yang dibentuk oleh vektor dan sumbu X positif. Nah, ini bisa dilihat teman-teman gambarnya ya. Kayak gini bentuknya. V2 ini V1. Nah, berarti kan kalau ini kan V2 nih kan yang Y kan, maka ini juga ntar di sini V2 ya. Bentar. Coba saya tulis ini kan V2, makanya di sini V2 juga gitu kan. Karena kan ini V2 sama gitu kan. Nah, V1-nya berarti kan ini nih dan yang ini. Gitu ya. Bisa kita lihat gitu rumusnya adalah cos. Ya, sebenarnya sama kayak rumus-rumus aturan kosinus ya. Yang sin demi sami desa kan, demi sami desa. Lihat aja nih, coba sin. Ya kan, sin itu kan depan bagi miring, demi ya. Depannya berapa kan V2. Miringnya adalah yang ini ya, apa namanya? Panjang vektor F ini. Kemudian kalau yang cos berarti kan demi sami ya, samping bagi miring. Sampingnya kan F1 gitu kan, ini kan F1. Dibagi miring yang ini tadi kan, yang panjang vektor. Kemudian desa. D-nya berapa depan sudutnya adalah V2, sa-nya V1 ya gitu ya. Cuma yang bedanya adalah kalau ini misalnya kita mau mencari V1, maka ini aja dikali kan V1 panjang vektor dikali cos alfa gitu kan, dikali silang gini kan. Kemudian yang V2 juga sama dikali silang, panjang vektor dikali sin alfa. Dan yang tan gimana? Ini untuk mencari sudut biasanya gitu kan. A sama dengan tan inverse dikali V2 dibagi V1 ya, kurang lebih kayak gitu ya. Konsep demi sami desa ternyata masih dipakai. Nah, ini contoh soalnya. Diketahui vektor V sama dengan 5,-12, tentukan panjang vektornya gitu kan. Tentukan panjang vektor. Yang kedua, panjang vektor AB sama dengan 17 dengan titik A 2,3 dan B min 6, P. Tentukan nilai P yang memenuhi. Ya, kita langsung coba kerjain aja yang A dulu. Ya. Yang A. Ini rumusnya sama dengan yang teman-teman ini, yang teman-teman lihat ini kan. Maka langsung aja ditulis akar vektor 1. Kita langsung masukin aja gitu kan. Vektor 1 pasti yang depan dong. Ya, vektor 1 pasti yang depan. Maka dia 5 kuadrat ditambah V2-nya min 12 kuadrat. Ya, maka jawabannya adalah 25. Ini kan jadi plus ya. Jadi plus 144. Nah, maka jawabannya adalah berapa? Ini jawabannya adalah 169 ya, atau 13. Ya. Kemudian yang B. Nah, yang B itu agak sedikit itu ya, apa namanya? Trik gitu kan. Karena dia ada dua vektor ya kan. Yang pertama kita lakukan adalah kita data dulu gitu kan. Yang A berapa, yang B berapa udah ada kan. Kemudian AB-nya berapa. Maka langsung aja kita bisa tulis di sini vektor AB gitu kan. Yang ada kan soalnya AB gitu kan. Panjang vektor AB maksudnya ini namanya panjang vektor AB kayak gini tuh bentuknya ya. Bukan vektor karena sudah ada tanda mutlak gini. Akar dari yang tadi kan, kalau ini ada dua vektor maka X2 dikurang X1 berapa tuh? X2 nya adalah min 6 dikurang 2 ya, kuadrat jangan lupa. Tambah, ya ditambah. Tambah P dikurang 3 kuadrat. Ya udah, ini kan panjang vektor AB adalah 17. Sama dengan gitu kan. Ini berapa nih? Min 6, min 2, min 8. Min 8 kuadrat adalah 64 ya. 64. Kemudian ini P min 3 sama seperti kita kalikan dengan itu sebenarnya ya, apa? Pelangi ya. Maka ntar didapat jawabannya adalah P kuadrat min 2 min 6P berarti plus 9. Teman-teman bisa coba pakai cara yang ini ya. Kalau ini kan saya udah tahu nih karena ada rumusnya. Pakai kali pelangi juga bisa sebenarnya.
Maka didapat jawabannya 17 sama dengan, ini kelihatannya kayak pemfaktoran gitu ya. Ini 64 tambah 9 adalah berapa? 73 plus 73. Kemudian gimana cara menghilangkan akar ini? Berarti kita kuadratkan juga gitu kan. Ini kita kuadratkan dua-duanya. 17 kuadrat kan jawabannya 289 ya. 289. Maka ini akarnya hilang. P kuadrat min 6P tambah 73. Gitu ya. Kemudian ini bisa kita pindahkan juga nih sebenarnya. P kuadrat min 6P 73 dikurang 289 berarti berapa? Min 216 ya. Ya 289 ya betul. Kemudian ini kita bisa kesinikan gitu kan. P kuadrat min 6P min 216 sama dengan 0. Nah nilai P nya berapa? Kita faktorkan coba ya. P dan P ini kayaknya min 18 dan plus 12 nih, karena min 18 kali 12 min 216, kemudian min 8 tambah 12 itu min 6 ya. Nah iya benar. Maka ini P nya 18 ya, kemudian dan P nya sama dengan min 12, jadi ada dua jawaban yang memenuhi ya. Oke lanjut latihan soal ya, teman-teman bisa buka bukunya gitu kan, LUK 2 kalau nggak salah ya. Kalau mau teman-teman kerjain, teman-teman di stop dulu aja ya. Ini bisa langsung dijawab aja gitu kan dengan rumus yang di atas gitu kan. Panjang vektor sama dengan akar 12 kuadrat tambah 16 kuadrat ya kan. Ini jawabannya adalah 144 tambah 16 kuadrat berapa? 256. Maka kalau ditambah jawabannya adalah akar dari 400. Akar 400 berapa? 20 ya. Jawabannya adalah 20 yang C. Soal nomor 2. Jika vektor A mempunyai panjang 12 dan membentuk sudut 120 derajat dan dengan sumbu X positif, maka vektor A dapat dinyatakan dengan, nah ini kita diketahui adalah panjangnya udah ada, kemudian sudutnya ada. Maka kita bisa hitung gitu kan, vektor A nya sama dengan pakai rumus yang itu tuh ya, yang ini kan apa ya, bisa ini ya. Kalau ini yang jelas, kalau X itu biasanya dia cos ya kan, kalau yang Y itu adalah yang sin. Maka kita berarti pakai yang cos dulu kan, ini X gitu kan, 12 cos 120 derajat, 12 sin ya. Jadi cos itu X, sin itu Y, jangan lupa ya. Sama dengan ini 12 cos 120. Nanti kalau teman-teman hitung jawabannya adalah cos 120 berapa? Dia min setengah karena dia di kuadran 2, makanya negatif ya. Kuadran 2 itu cos itu negatif kan, al sin tan cos ya. Kemudian kalau yang ini 12 sin 120 berapa? Dia kan kuadran 2, kalau sin itu kuadran 2 positif ya. Dan sin 120 itu adalah setengah akar 3 kalau nggak salah ya. Jadi jawabannya adalah ini min 6, 12 bagi 2, 6 ya, 6 akar 3. Nah jawabannya adalah ini. Selanjutnya, nah ini ada vektor posisi ya. Suatu vektor A yang bertitik awal di 0,0 atau titik O gitu kan, dan titik ujung di A, A1, A2 disebut vektor posisi dari titik A. Vektor posisi dari titik A tersebut dapat ditulis dengan, nah ini ya, A1, A2 atau A1, A2. Ini penyebutan aja kemudian. Ini penyebutan aja sih sebenarnya. Contoh soal, A vektor posisi dari titik 2,3 adalah, yang B posisinya adalah B 1, min 4 ya. Ini cuma diubah bentuknya aja kayak ini sebenarnya. Jadi kalau 23 berarti 23 gitu ya. Dan kalau yang ini 1, min 4. Kayak gitu doang Pak? Iya memang kayak gitu aja. Karena dia hanya ini aja, penulisan aja gitu kan. Atau ya kayak tadi gitu kan. Ini kurang ya, ini kurang A-nya, maaf gini. Atau A pakai gini ya, 2,3 gitu ya.
Jadi ininya bentuknya agak kotak gitu sih kalau lihat dari contohnya gitu kan. Atau A 1,4 kayak gitu ya. Lanjut vektor 0. Vektor 0 itu adalah dia dinotasikan dengan itu tuh 0 garis itu tuh, dan atau yang tebel gitu kan. Dalam dimensi 2 vektor 0 punya komponen-komponen 0,0 atau 0,0 ya, intinya semuanya adalah 0 gitu kan. Vektor 0 nggak punya arah yang jelas gitu kan, dan teman-teman selanjutnya bisa baca sendiri karena hanya itu vektor 0. Kemudian vektor satuan, suatu vektor yang panjang satu satuan disebut vektor satuan. Setiap vektor yang bukan vektor 0 mempunyai vektor satuan. Ya iya, karena vektor 0 ya 0,0. Kalau yang bukan vektor 0 pasti dia mempunyai satuan. Nah, ini adalah rumusnya ya, vektor satuan. A1, A2, dan ini dia nih UA. Vektor A dibagi panjang vektor A, atau sama dengan 1 per panjang vektor A dikali A1, A2 ini yang vektor ini ya, vektor A nya. Nah, contoh soalnya bisa langsung kita kerjakan ya, pakai rumus yang UA. Vektor A dibagi panjang vektor A. Ingat ya, kalau ini panjang vektor berarti kan. A-nya kan tadi atau sama dengan 1 juga bisa. Nah, panjangnya berapa? Panjangnya masih ingat ya, rumus yang tadi kuadrat itu, akar kuadrat. 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Nah, ini 3 sama 4. Ya udah, ini sebenarnya udah jawaban ya. Atau kalau mau disederhanain, ini kan 9 ya. 9 tambah 16 kan 25. Berarti akar 25 adalah 5. Kayak gini. Ini jawabannya. Hanya ini Pak. Iya, memang kayak gini. Atau kalau nanti misalnya mau ditulis lebih ini juga bisa sebenarnya kayak gini. Ya, sama aja. Itu masalah penulisan saja. Ya. Vektor basis. Vektor satuan yang saling tegak lurus disebut vektor basis. Ya, dia tuh kan tegak lurus bentuknya kan, siku-siku. Di dalam dimensi 2 terdapat 2 vektor basis yaitu I dan J. Ini bukan I juga ya, tapi J. 1,0 dan 0,1. Ini bisa dilihat gitu kan. Nah, di sini 1,0, di sini 0,1. Kedua vektor ini saling tegak lurus dan terletak pada sumbu koordinat kartesius seperti diperlihatkan pada gambar di samping. Kayak gini, intinya bentuknya kayak gini nanti kalau vektor basis. Oke, teman-teman bisa dibuka bukunya LUK 3 latihan soal, coba dikerjakan dulu ya. Bisa di pause mungkin videonya. Lanjut, ini kita langsung kerjain aja ya. Vektor posisi dari A-2,5. Ya, ini mah gampang ya, cuma diubah bentuknya aja. Maka jawabannya yang mana? Yang A atau B? Yang B, ya kan, yang B. Nomor 2, vektor satuan dari ini yang 6 sama 8 ini adalah, tadi rumusnya apa? Yang tadi ya, 1 per panjang vektor V dikali yang vektor ini kan, A1, A2 kalau nggak salah ya. Nah, maka 1 per akar 6 kuadrat tambah 8 kuadrat kali 6, 8 gitu ya. Nah, ini ada nggak? Oh, belum ada, maka harus kita hitung nih. 36 tambah 64 100 ya, berarti akar 100 adalah 10. 6, 8. Ini jawabannya. Yang mana? Yang A atau B? Yang A ya? Ya, yang A. Kemudian nomor 3, vektor satuan dari vektor posisi A 8,15 adalah, nah ini caranya sama nggak? Iya, masih sama ya, karena yang ditanya adalah vektor satuan. Maka langsung aja kita jawab 1 per akar 8 kuadrat tambah 15 kuadrat dikali 8 sama 15 nya gitu kan. Ini jadinya berapa? 64 tambah 225 ya. 4 tambah 225 289 ya. Ya, akar 289 adalah 17. Kemudian ininya 8,15. Nah, ini bentuknya lain nih kan. Tadi saya bilang, kalau bentuknya lain ya udah disesuaikan aja dengan jawabannya, maka begini. Jangan kebalik ya. Nah, ini XY juga. Yang mana jawabannya? Yang A ya. Ya, yang A jawabannya. Kita nomor 4, misal AB 5,6 dan AC 7,4, jika titik B 2,1, maka vektor posisi dari titik C adalah, nah ini sedikit
ini ya tricky juga. Yang diketahui AB, tapi nggak ada nih ya, maka ntar kita cari dulu nih kan, A dulu, ntar kita cari dari vektor AB ini gitu kan, AB gitu sama dengan kan vektor B dikurang vektor A gitu kan. Nah berarti sama dengan dia B 2 kurang X, kemudian 1 dikurang Y gitu ya. Ya kayak gini. Kemudian yang ini adalah 5,6. Ya udah. Ini bisa dapat kayak tadi caranya kan. Ini berarti saya pindahin dah X ke sini gitu kan, jadi plus. Kemudian ini 2 dikurang 5 berapa? Min 3. Ini juga pindahin ke kiri ya, jadinya plus. Y sama dengan 6 pindah ke kanan, jadinya 1 kurang 6 min 5. Jadi jawabannya adalah min 3, min 5. Ini vektor apanya? Vektor A ya kayaknya, vektor A kan. Kemudian yang C nya nih, sekarang kan AC udah dapet nih, maka vektor posisi dari titik C ya, kita hitung dulu ya. Vektor posisi, ingat ini bukan vektor satuan ya, tapi vektor posisi. Gini ya, vektor AC, maka kan C dikurang A, C nya kan belum tahu, maka X aja dikurang vektor A, dikurang min 3 gitu ya. Dan Y dikurang min 5. Ini jadi plus ya. Kemudian 7,4. Kemudian X plus 3, Y plus 5 gitu ya. Maka ini X nya adalah bisa diketahui ya, X sama dengan ini kan 7 kurang 3 berarti adalah 4 ya. Kemudian kalau Y nya adalah 4 dikurang 5 min 1 ya, 4, ini udah ada jawabannya sebenarnya kan. Berapa nih? Ini yang mana nih? 4, min 1 yang D ya. Oke, selanjutnya penjumlahan vektor. Ini ada banyak ya, ada metode-metode dalam penjumlahan vektor. Yang pertama metode segitiga. Ya, ini bisa dilihat teman-teman, metode segitiga. Ini lihat vektor A, vektor B. Ya udah gini, kemudian gini. Maka lihat gambarnya ya. Nah, yang diantara ini adalah vektor AB. Jadi gitulah, kurang lebih begitu ya. Tapi teman-teman harus bisa memvisualisasi lagi nih. Misalnya kan nggak diketahui nih kan apa yang sebelah kanan ini. Silakan gambar penjumlahan dari metode segitiga. Cuma diketahui 2 gini. Teman-teman harus bisa memprediksi tuh bentuknya kayak gimana. Nah, kurang lebih kan kayak gini kan. Yang ini juga sama gitu kan. A dan B ini ada 2 nih kan. Bukan ada 2. A-nya di sini, B-nya di sini, maka kayak gini tuh. Jadi di tengah-tengah sama seperti vektor A tambah vektor B. Nah kan jadinya jejar genjang kan. Ya, jadinya jejar genjang. Harus bisa memvisualisasi lagi-lagi gitu kan. Dan metode poligon. Nah ini agak sedikit susah sebenarnya nih. Teman-teman karena harus tahu nih kan, misalnya A kan ke kanan, kemudian B ke bawah, C ke kanan, kemudian D ke bawah. Maka yang ini sampai sini adalah A, B, C, D gitu kan. Harus ketemu satu vektor sisanya gitu kan. Nah yang namanya itu penjumlahan. Jadi kalau bisa kayak gini ini juga bisa sebenarnya. Cuman kan yang D kan nggak begini, dia yang D itu begini gitu kan. Jadi harus yang ketemu garis gini baru ntar itu namanya penjumlahan. Ya, pokoknya kurang lebih begitulah. Sebenarnya bisa bentuk lain nggak? Coba ya. Gini. Berarti gini. Nggak bisa ya, karena ini ada 2 tuh kan, nggak bisa. Jadi harus ketemu satu garis yang. Nah, penjumlahan vektor secara jabar kurang lebih kayak gini ya. Dengan cara menjumlahkan komponen-komponen yang seletak seperti menjumlahkan matriks kolom nih kan, A1 tambah B1, A1 tambah A2 tambah B2. Nah, sebenarnya teman-teman belum belajar matriks. Ntar kelas 11 belajar semester 1. Tapi kita didahulukan dengan vektor sebelum ke matriks. Ya, ini kayak gini juga sama nih. Yang bawah penulisan aja beda gitu kan. Kalau yang atas bentuk matriks, yang bawah bentuk biasa gitu kan. Nah, lihat ini dibuktikan ya dengan gambar ini. A, vektor B, maka ini kan jejer genjang jadi A dan B. Kemudian nih, kalian bisa lihat nih kan, dari ujung sini ke ujung sini kan ada A1 tambah B1 gitu kan. Nih kan, A1 B1. Kemudian yang ini adalah A2 B2. Jadi sama aja sebenarnya kalau digambar kayak gini, di rumus juga kayak gini. Ini pembuktiannya aja sebenarnya. Nah, yang bawah juga masih sama gitu kan. Nah, ini sifat-sifat penjumlahan vektor ya. Ada komutatif,
Bisa ditukar, A tambah B sama aja juga dengan B tambah A. Kemudian asosiatif, A tambah B dikurungin tambah C, maka jawabannya sama dengan A tambah B tambah C dikurungin. Atau elemen identitas, A tambah matriks vektor 0 sama dengan vektor 0 tambah A. Ini pakai identitas tapi ya. Kemudian inverse penjumlahan, nah kayak gini, vektor A ditambah vektor negatif A sama dengan vektor negatif A ditambah A sama seperti dengan vektor 0. Kayak gitu ya. Selanjutnya kita masuk ke contoh soalnya. Jika A sama dengan 1,6 dan B 7,3, maka A tambah B, ya ini cuman ditambah aja sebenarnya sama kayak sebelum-sebelumnya gitu kan. Sama dengan tadi 1 tambah 7 kan A1 tambah A2 kan. Beda dengan yang tadi yang X2 kurang X1, ini beda. Ya, karena ini penjumlahan vektor. Kemudian 6 tambah 3, maka jawabannya adalah 8,9. Nah, yang kedua, ini sama nggak? Oh, sama aja, cuman dia bentuknya aja dibedain gitu kan. 3 tambah 2, 4 tambah 5 sama 9 gitu ya. Nah, yang ketiga, tentukan hasil penjumlahan ABC jika diketahui ini. Nah, ini tadi saya bilang, kita harus bisa memvisualisasi dari gambar ini. Gimana biar nanti hasilnya satu garis. Ya, coba ya. Misalnya gimana ya? Kalau gini dulu gitu kan. A gitu kan. Kemudian yang B gini. Kemudian yang C gimana? Gini. Nggak bisa kan? Dia harus ke kanan yang C gitu kan. Bisa gini. Nah, gitu. Bisa didapat? Ini kan A gitu kan, ini B, ini C. Bisa didapat ya? Ya, bisa didapat. Nah, ini jawabannya nih. Nah, ini dia. A tambah B, vektor A tambah vektor B tambah vektor C. Kayak gini ya. Selanjutnya, nah latihan soal nih. Latihan soal yang terakhir. Jika A sama dengan 4,6 dan vektor B 1,3, maka A plus B. Ini juga gampang, tinggal ditambah ya. 4 tambah 1, 5. 6 tambah 3, 9. Jadi jawabannya berapa? 5,9. Nah, selanjutnya, jika A 1,2, B min 4,5 dan C 11,4, maka AB plus BC. Waduh, gimana tuh? Ya, kita coba langsung di bawah aja kali ya. AB, vektor AB plus vektor BC. Tuh ya. AB, itu B dikurang A. Kan ini kan AB gini kan, bukan penjumlahan vektor. Maka min 4, min 1 gitu kan. Kemudian yang ini adalah yang ini nih, 5 dikurang 2, 5 dikurang 2. Tambah BC, berarti kan yang C kurang B gitu kan. 11 kurang 4. Kurang 4, bukan kurang 4 ya. Kurang 4 gitu kan, karena dia ada 2 tuh negatifnya. Kemudian yang ini nih, yang Y nih, min 4, min 5 gitu ya. Ini min 5, ini sama 3, tambah ini jadinya 15 sama min 9. Maka kalau dijumlahkan jadinya adalah 10, min 6. Yang mana tuh? Yang B. Oke. Sekian mungkin pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa kalau teman-teman suka dengan video ini, tekan like dan share ke teman-teman semuanya. Dan tekan tombol merahnya, subscribe juga tombol loncengnya, agar teman-teman ketika saya upload video baru terkait matematika, teman-teman dapat yang paling pertama video tersebut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Dadah.